Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini itu karena aku masih menunggu ibu-ibu datang buat ngonten, aku mau sharing sedikit yang aku pikir-pikirkan dari kemarin. Kemarin itu dapat dari Ustazah Titin. Dan alhamdulillah aku bisa menyampaikan, semoga teman-teman bisa dapat menjadi pelajaran. Jadi gini teman-teman, kemarin itu tuh Ustazah Titin itu kan kita membahas tentang hukum syariatnya Allah, dan di apa ya, dicontohkan tuh, dimisalkan seperti kayak kita misalnya ya, kan kayaknya setiap hari deh kita melewati lampu merah, dan di lampu merah itu kan ada lampu hijau kita terus, kalau lampu merah kita berhenti, lampu kuning itu berhati-hati, dan itu semua kalau kita taati maka kita selamat gitu loh, selamat kita dalam perjalanan itu kita selamat. Dan ketika kita itu nerobos lampu merah kita terus aja, ya akibatnya ya konsekuensinya kita akan tabrakan macet gitu, ketika kita itu tidak menaati aturan lampu merah itu. Dan apalagi ya contohnya seperti kalau kita di kantor, di kantor itu kan ada aturan ya teman-teman, hari Senin itu teman-teman itu harus memakai pakaian hitam putih gitu, tapi teman-teman tuh itu bilang sama bosnya, enggak aku nggak mau hitam putih, aku pengennya hitam hijau gitu, aku nggak mau ya konsekuensinya sama bosnya ngerespon apa? Kalau dia itu nggak mau naatin aturan kantor, ya marah lah, paling sampai dipecat gitu, ditegur gitu loh. Konsekuensinya nggak bagus gitu ketika kita tidak menaati aturan kantor itu gitu teman-teman. Dan itu diumpamakan semuanya dengan aturannya Allah. Aturannya Allah itu punya aturan teman-teman. Kita di dunia ini diciptakan untuk Allah. Tujuan Allah itu menciptakan kita itu untuk beribadah kepada Allah, dan Allah itu kan udah kasih kita tujuan, udah kasih kita peta, udah kasih kita itu arah untuk menjalani hidup kita ini itu seperti apa. Allah itu udah kasih aturan, udah kasih petunjuk melalui Al-Quran. Dan kan tadi kan kita bahas tentang aturan ya. Ya benar, Allah itu ya punya aturan semuanya. Kita ini di dunia itu ya berhak menjalani, menaati semua aturannya Allah, karena kita ini ya diri ini aja itu bukan kita yang ciptain, Allah loh. Siapa coba? Baju, kerudung, ini bukan kita ya, manusia gitu. Tidak ada yang kita itu sifatnya lemah, butuh ada yang lebih besar dari kita gitu. Dan tahu gak sih, ya Allah, kita itu udah dikasih hidup, dikasih nikmat di dunia ini, tinggal ya jalanin aja di dunia ini dengan semua aturannya Allah. Kalian itu tidak usah repot-repot lagi mencari apa sih tujuan hidup aku ini, nggak usah nyari kayak gitu, nggak usah repot-repot lagi nyariin aku ini dunia untuk apa sih, aku ngapain ya, kayak gitu. Udah Allah kasihkan Al-Quran untuk petunjuk hidup kita, nggak usah repot-repot lagi gitu loh. Terus ya kalau ada yang, dan Allah itu udah kasih dua pilihan teman-teman. Ada ketika kita itu taat sama aturannya Allah, maka kita dikasihkan ya surga gitu. Dan Allah juga adil, kalau ada orang yang tidak taat sama aturannya Allah, maka ya dikasihkan neraka gitu. Dan itu adalah semua itu adalah ya ranah pilihan kita gitu. Kita maunya yang apa? Allah itu udah baik banget. Allah udah kasihkan pilihan kita. Allah udah kasihkan apa yang kita pilih untuk kedepannya gitu. Apakah kita ini hidup untuk taat kepada Allah, apakah tidak gitu. Dan kemarin itu kan aku baca buku mana bukunya? Ini bukunya Ustadz Felix, dan itu tuh menjelaskan kayak gini teman-teman. Hidup itu adalah pilihan. Ini kata-kata yang selalu aku ucapkan karena ini sangat
sangat apa ya, mengingatkan banget sama hidupku. Hidup adalah pilihan, dan semua pilihan-pilihan kita itu saat ini yang menentukan kita di masa depan. Dan kita saat ini yang ya, kita saat ini itu ya hasil dari pilihan kita di masa lalu. Jadi teman-teman, ketika pengen, dan di situ juga ketika kita itu pengen menjadi orang yang istimewa, maka konsekuensinya kita harus lebih rajin, kita harus lebih lebih rajin, lebih taat sama Allah. Ketika teman-teman kita itu lagi istirahat, kita belajar, lagi tidur kita bangun, gitu teman-teman, dan lebih effort lagi. Tapi konsekuensinya ya kita mendapatkan apa yang kita perjuangkan gitu. Tapi ketika kita itu pengen menjadi orang yang biasa-biasa aja, ya udah tinggal ngikutin orang-orang biasa gitu. Kayak seperti contohnya itu pemain bola. Pemain bola itu isinya itu ada 12 ya, kalau nggak salah 12, kalau nggak salah ya. Aku juga nggak tahu. Dan diumpamakan orang yang main bola itu orang yang istimewa. Maka ketika kita itu pengen menjadi orang yang pemain bola itu, maka kita harus jadi konsekuensinya kita harus berlatih setiap hari, lelah, capek, pokoknya nggak ada waktu untuk berleha-leha untuk menjadi orang yang istimewa itu. Dan ketika kita pengen menjadi orang biasa-biasa aja, ya udah kita kayak penonton sepak bola, ya biasa aja, tinggal ngikutin gitu teman-teman. Jadi teman-teman, jadilah orang yang istimewa, karena di dunia ini cuman sekali teman-teman, cuman sekali. Maka ayo kita taatin aturannya Allah, karena Islam itu bukan sekedar mengatur sholat, mengatur puasa, bukan itu doang, tapi Islam itu mengatur semuanya. Teman-teman kalau tanya, kalau ada permasalahan ini, aku tidak baik-baik nih sama temanku, gimana ya menurut Islam? Islam itu semuanya ada solusi. Islam ada semua solusi itu teman-teman. Jadi jangan cari solusi-solusi selain Islam, karena yang benar adalah Islam teman-teman gitu. Oke teman-teman, semangat kita masih muda, semangat untuk taat kepada Allah. Oke.